Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya manajemen keuangan bagi bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen keuangan? Manajemen keuangan atau financial management terdiri atas semua kegiatan yang berhubungan dengan mendapatkan uang dan menggunakannya secara efektif. Nah, di dalam organisasi bisnis, manajer keuangan tidak hanya harus menentukan cara untuk meningkatkan uang, tetapi dia juga harus memastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk tujuan organisasi. Nah, di dalam manajemen keuangan itu ada yang namanya kebutuhan pembiayaan. Kebutuhan pembiayaan itu adalah dana atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memperluas usaha atau memulai sebuah usaha, membeli aset, atau untuk keperluan pribadi. Kebutuhan pembiayaan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pembiayaan jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek atau short term financing adalah uang yang digunakan untuk 1 tahun atau kurang. Ada banyak kebutuhan pembiayaan jangka pendek, tapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, praktik bisnis tertentu dapat mempengaruhi arus kas perusahaan dan menciptakan kebutuhan untuk pembiayaan jangka pendek. Dan yang kedua adalah persediaan. Bagi kebanyakan produsen, grosir, dan pengecer, persediaan memerlukan investasi yang besar. Selanjutnya ada pembiayaan jangka panjang atau long-term financing. Pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan yang digunakan selama lebih dari 1 tahun. Biasanya pembiayaan ini diperlukan untuk memulai bisnis baru, merger, akuisisi, pengembangan produk baru, dan perluasan fasilitas. Kebutuhan manajemen keuangan yang pertama. Yang kedua, manajer keuangan harus memastikan dana tersedia dengan biaya serendah mungkin dan digunakan seefisien mungkin. Selama krisis ekonomi, perusahaan kesulitan mendapatkan sumber daya pembiayaan tradisional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di beberapa kasus, bank bahkan berhenti memberikan pinjaman kepada perusahaan yang selalu bisa meminjam uang, dan perusahaan-perusahaan yang biasanya selalu mampu menjual commercial paper menjadi sulit mencari pembeli. Menurut para ahli keuangan, perusahaan bisnis akan menghadapi kesulitan dalam meningkatkan modal di masa depan karena reformasi yang meningkat dan sikap pemberi pinjaman atau investor lebih berhati-hati. Manajer keuangan perlu mengembangkan rencana keuangan yang kuat dan mempertimbangkan rasio risiko pengembalian saat membuat keputusan. Rasio risiko pengembalian didasarkan pada prinsip bahwa keputusan yang diambil dengan risiko yang lebih tinggi harus memberikan pengembalian keuangan yang lebih tinggi. Sementara keputusan konservatif atau keputusan dengan risiko yang lebih rendah menghasilkan keuntungan yang lebih rendah. Jadi, seorang manajer harus menyeimbangkan antara risiko dan pengembalian. Perusahaan bisnis besar biasanya memiliki Chief Financial Officer atau biasa yang disebut dengan CFO. CFO adalah eksekutif tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan melapor langsung kepada Presiden Direktur atau CEO. Meskipun eksekutif mendapatkan gaji besar, namun banyak posisi tingkat pemula dan rendah juga dibayar cukup besar. Perusahaan institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perguruan tinggi, dan badan pemerintah juga membutuhkan tenaga kerja keuangan. Sifat dan keterampilan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di bidang keuangan, salah satunya adalah kejujuran. Selain kejujuran, manajer dan karyawan di bidang keuangan juga harus memiliki latar belakang yang kuat di bidang akuntansi atau matematika, tahu bagaimana menggunakan komputer untuk menganalisis data, dan ahli dalam berkomunikasi baik tertulis maupun secara lisan. Yang kedua yaitu tentang perencanaan dasar-dasar manajemen keuangan. Setelah kita membahas pentingnya manajemen keuangan bagi bisnis, kebutuhan biaya, dan kebutuhan manajemen keuangan, tentu semua itu perlu yang namanya perencanaan atau rencana keuangan. Nah, apa sih itu perencanaan dan rencana keuangan? Perencanaan atau rencana keuangan, financial plan, yaitu rencana untuk mendapatkan dan menggunakan uang yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan organisasi. Nah, bagaimana supaya rencana yang telah kita tentukan dapat tercapai dengan baik dan maksimal, yaitu mengembangkan perencanaan keuangan tersebut dengan
kinerja keuangan. Yang ketiga, ada sumber-sumber pembiayaan utang jangka pendek. Pembiayaan jangka pendek adalah pembiayaan yang harus dibayarkan kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun. Biasanya digunakan untuk membayar gaji, memenuhi kebutuhan kas harian, dan membeli persediaan. Dalam masa krisis, pembiayaan ini sangat penting karena perusahaan akan sulit mendapatkan utang jangka panjang. 3 alasan mengapa pembiayaan jangka pendek lebih mudah diperoleh. Yang pertama yaitu resiko lebih kecil bagi pemberi pinjaman karena waktu pengembalian lebih cepat. Yang kedua, jumlah peminjaman biasanya lebih kecil sehingga lebih aman. Ketiga yaitu hubungan antara pemberi dan peminjam lebih erat, terutama antara pemasok dan pembeli. Pembiayaan jangka pendek tanpa jaminan. Pembiayaan tanpa jaminan tidak memerlukan agunan. Jenis-jenisnya yang pertama ada kredit perdagangan, merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek paling umum. Ciri-cirinya, yang pertama, produsen atau pemasok mengizinkan pembeli membayar barang setelah 30-60 hari. Yang kedua, tidak ada pembayaran langsung saat barang diterima. Yang ketiga, membantu kelancaran usaha retail dan grosir. Keunggulannya yaitu tidak memerlukan jaminan, tidak membebani biaya bunga, dan sangat fleksibel. Yang kedua, ada surat sanggup bayar kepada pemasok. Dokumen tertulis berisi janji untuk membayar pada tanggal tertentu. Ciri-cirinya, yang pertama, digunakan ketika pemasok ingin kepastian pembayaran lebih tinggi. Yang kedua, jangka waktu 60-180 hari. Dan yang terakhir, dapat diperpanjang. Keunggulannya yaitu mengikat secara hukum dan dapat dicairkan jika dibutuhkan pemasok. Yang ketiga, pinjaman bank tanpa jaminan. Bank menawarkan pembiayaan jangka pendek kepada bisnis dengan peringkat kredit baik, meliputi fasilitas kredit dan revolving credit agreement, menggunakan suku bunga primer, yaitu suku bunga terendah yang diberikan bank kepada peminjam dengan kredit terbaik. Syarat umumnya, yang pertama, tergantung reputasi kredit perusahaan, dan yang kedua, bank mungkin meminta saldo kompensasi disimpan di rekening. Yang keempat, ada commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek yang diterbitkan perusahaan besar. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya untuk perusahaan bereputasi tinggi. Kedua, tanpa jaminan. Ketiga, nominal besar, misalnya 5 hingga 100 dolar. Dan yang keempat, bunga lebih rendah dari pinjaman bank. Pembiayaan jangka pendek berjaminan digunakan ketika pembiayaan tanpa jaminan tidak cukup atau ketika perusahaan memiliki kondisi kredit yang kurang baik. Jaminan dapat berupa aset perusahaan seperti persediaan dan piutang. Jenis-jenisnya, yang pertama ada pinjaman dijamin dengan persediaan. Persediaan perusahaan dijadikan agunan yang biasanya dijadikan jaminan, yaitu ada bahan baku, barang dagangan, barang dalam proses. Resikonya yaitu jika jaminan berada di gudang publik, penyimpanan menambah biaya, dan biaya pinjaman lebih tinggi daripada pinjaman tanpa jaminan. Yang kedua, ada pinjaman dijamin dengan piutang. Pemberi pinjaman menyetujui pinjaman sebesar 70-80% dari nilai piutang. Prosedurnya, yang pertama, perusahaan menyerahkan daftar piutang. Yang kedua, pemberi pinjaman menilai kualitas piutang berdasarkan kemampuan pelanggan membayar. Jika terjadi penagihan, uang dari pelanggan diberikan kepada pemberi pinjam sebagai pembayaran pinjaman. Dan yang ketiga, ada anjak piutang, yaitu perusahaan menjual piutangnya kepada pihak ketiga yang disebut faktor. Ciri-cirinya, yang pertama, faktor membeli piutang dengan harga lebih rendah dari nilai nominal. Yang kedua, pelanggan membayar langsung ke faktor, bukan ke perusahaan. Dan yang terakhir, biaya tinggi, tetapi pencairan dana cepat. Keuntungannya yaitu mengurangi resiko gagal bayar karena resiko beralih ke faktor, dan membantu perusahaan yang butuh dana secara cepat. Baik, untuk materi ini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi keunggulan dan kelemahan pembiayaan ekuitas. Perusahaan dapat meningkatkan modal dengan menjual saham biasa atau saham preference. Pertama kali, perusahaan menjual saham kepada masyarakat umum yang biasa disebut sebagai penjualan umum perdana
transaksi dilengkapi oleh bursa efek. Pemegang saham biasa memilih direktur korporasi dan menyetujui perubahan anggaran dasar. Pemegang saham preference harus dibayar dividennya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa menerima pembayaran dividen. Sumber pendanaan lainnya yaitu laba ditahan yang merupakan bagian dari keuntungan bisnis yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Laba ini diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan dianggap sebagai pembayaran ekuitas. Modal ekuitas merupakan uang yang diinvestasikan untuk perusahaan kecil maupun perusahaan yang memiliki potensi untuk sukses. Modal ventura merupakan bagian lain dari pendanaan ekuitas. Modal ventura umumnya didanai oleh investor, kemitraan yang dimiliki oleh keluarga kaya maupun ventura bersama yang dimiliki oleh perusahaan dengan uang untuk berinvestasi. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan posisi ekuitas di perusahaan dan berbagai keuntungan bisnis lainnya. Akhirnya, pernyataan pribadi dapat digunakan untuk menjual saham dan surat berharga perusahaan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mengevaluasi keunggulan dan kelemahan pembiayaan utang jangka panjang. Usaha kecil, pembiayaan utang umumnya terbatas pada pinjaman. Perusahaan-perusahaan besar memiliki pilihan tambahan untuk menerbitkan obligasi korporat. Terlepas dari apakah bisnis kecil atau besar dapat mengambil keuntungan dari leverage keuangan. Leverage keuangan adalah penggunaan dana pinjaman untuk meningkatkan laba atau ekuitas pemilik. Tingkat suku bunga untuk pinjaman jangka panjang biasanya bergantung pada status keuangan peminjam, alasan untuk pinjaman, dan jenis agunan. Untuk mendukung pinjaman usaha jangka panjang biasanya dibayar dalam 3-7 tahun, tetapi bisa selama 15-20 tahun.